Bayangkan sebuah rudal raksasa, panjangnya lebih dari 35 meter, diam-diam tersimpan di dalam silo bawah tanah Rusia yang dijaga ketat. Sebuah senjata yang oleh Barat dijuluki Satan II, nama yang terdengar seperti keluar dari neraka itu sendiri. RS-28 Sarmat bukan hanya sekadar senjata nuklir, ia adalah simbol, ia adalah pesan, dan ia adalah peringatan. Dengan bobot peluncuran lebih dari 200 ton, rudal ini bukanlah sekadar tabung baja yang melesat ke angkasa. Ia adalah rekayasa teknologi mutakhir, kombinasi dari kecerdikan manusia sekaligus kengerian yang bisa mengakhiri peradaban dalam hitungan menit. Namun, pertanyaan paling menakutkan adalah, apakah dunia benar-benar bisa bertahan jika senjata ini dilepaskan? RS-28 Sarmat didesain untuk menembus pertahanan rudal paling canggih sekalipun. Teknologi MIRV, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle, yang dibawanya memungkinkan satu rudal saja memecah diri menjadi lebih dari 10 hulu ledak nuklir yang meluncur ke arah target berbeda. Bayangkan, sebuah roket yang melesat ribuan kilometer, lalu saat mendekati atmosfer musuh, tubuhnya terbelah menjadi belasan kepala perang, masing-masing dengan kekuatan ledakan berkali-kali lipat dari bom Hiroshima. Satu rudal bisa menghapus 10 kota sekaligus. Lalu apa artinya ketika Rusia mengaku memiliki puluhan, bahkan ratusan Sarmat yang siap diluncurkan dari Siberia? Teknologi pendorongnya sendiri adalah sebuah misteri yang mengerikan. Sarmat menggunakan bahan bakar cair dengan sistem propulsi multitahap yang bisa membawa muatan hingga 10 megaton TNT. Namun, yang lebih menakutkan bukan sekadar daya ledaknya, melainkan jalur penerbangannya. Tidak seperti rudal balistik Amerika atau Tiongkok yang cenderung melewati kutub utara, Sarmat bisa diarahkan melalui kutub selatan, jalur yang hampir tidak terpantau radar NATO atau Amerika. Pertanyaannya, jika sistem pertahanan rudal global sudah disiapkan untuk satu arah, bagaimana jika ancaman datang dari arah yang sama sekali berbeda? Lebih jauh lagi, Sarmat tidak hanya membawa hulu ledak nuklir konvensional. Ia juga mampu membawa Avangard, kendaraan luncur hipersonik yang bisa meluncur dengan kecepatan Mach 20 hingga Mach 27. Bayangkan kecepatan 20 kali lipat suara, lalu ditambah kemampuan manuver zigzag di atmosfer. Radar tidak sempat mengunci, interseptor tidak sempat mengejar. Teknologi ini membuat setiap upaya pertahanan menjadi sia-sia. Jika Avangard ditembakkan dari Sarmat, bahkan satu pun sudah cukup untuk menghancurkan sebuah negara bagian Amerika. Lalu apakah dunia memiliki teknologi yang mampu menahan monster ini? Jawabannya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Amerika Serikat memang memiliki Ground-Based Mid-Course Defense, sistem yang diklaim mampu mencegat rudal balistik antar benua. Tapi, jumlah interseptor yang tersedia hanya puluhan. Sementara, satu Sarmat membawa belasan hulu ledak plus decoy, umpan-umpan yang sengaja dibuat untuk menipu radar. Bagaimana mungkin sistem yang dirancang untuk menghadapi ancaman terbatas bisa bertahan menghadapi hujan api dari Sarmat? Bahkan, jika satu atau dua berhasil ditembak jatuh, masih ada banyak kepala nuklir lain yang akan melesat tanpa hambatan. Dan jika serangan ini dilakukan serentak dengan puluhan rudal, maka seluruh sistem pertahanan rudal dunia akan runtuh hanya dalam menit pertama. Teknologi yang tertanam di Sarmat adalah jawaban Rusia terhadap ambisi Amerika membangun perisai rudal global. Sejak awal, tujuan Sarmat adalah menciptakan senjata yang tidak bisa dicegat, senjata yang menjamin keberadaan Rusia, bahkan jika perang nuklir dimulai. Ini bukan sekadar senjata ofensif, ini adalah kartu terakhir, deterrence, pencegah perang, sekaligus kunci kiamat. Tetapi di balik klaim bahwa Sarmat menjaga perdamaian, muncul pertanyaan yang lebih mencekam. Apa yang terjadi jika senjata ini justru dipakai? Apakah benar dunia bisa bertahan, atau semuanya akan hilang dalam badai api nuklir? Bayangkan sebuah skenario. Ketegangan di Eropa Timur meningkat, NATO bergerak,
Rusia merasa terpojok. Dalam ruang komando bawah tanah di Moskow, sebuah tombol ditekan. Dari silo di Siberia, pintu baja seberat puluhan ton terbuka, dan dari dalamnya meluncur sebuah roket raksasa, menembus awan dengan kecepatan mengerikan. Dunia punya waktu kurang dari 30 menit sebelum hulu ledak Sarmat mulai jatuh. 30 menit untuk menyelamatkan peradaban. Tetapi, apakah ada sistem pertahanan yang cukup cepat, cukup kuat, cukup pintar untuk menghentikannya? Sejauh ini, jawabannya adalah tidak. Pertanyaannya, jika waktu itu benar-benar datang, apakah manusia hanya bisa menunggu sambil berdoa? RS-28 Sarmat adalah bukti bahwa teknologi manusia bisa melampaui batas. Dari sistem navigasi inersial yang bisa menyesuaikan jalur terbang tanpa bantuan satelit, hingga pelindung termal yang menjaga hulu ledak tetap utuh saat memasuki atmosfer. Setiap detailnya didesain untuk satu tujuan, memastikan kehancuran musuh. Teknologi ini tidak lahir untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, tapi untuk menjamin bahwa jika Rusia jatuh, dunia ikut terbakar bersamanya. Apakah itu bentuk pertahanan atau justru kutukan yang akan menghantui generasi manusia selamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada dilema besar. Apakah keberadaan Sarmat membuat dunia lebih aman karena tidak ada negara berani memulai perang nuklir, atau justru lebih berbahaya karena satu kesalahan perhitungan bisa memicu akhir peradaban? Apakah sistem pertahanan rudal Amerika, Eropa, dan Asia bisa mengejar teknologi seperti ini? Ataukah kita sedang hidup di bawah bayangan senjata yang tak bisa dihentikan? Dan jika suatu hari tombol itu benar-benar ditekan, siapkah umat manusia menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa bertahan dari Satan II? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.